Racikan Berita. Hari ini kita sudah ada di dekat pintu masuk belakang ruang Mabes Polri. Kita rencananya masuk ke ruang Wasidik untuk melakukan gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri. Hari ini adalah tindak lanjut dari sejumlah tindakan yang sebelumnya Bareskrim telah mengumumkan penyelidikan yang hasilnya tes laboratorium forensik menyatakan identik, dan kemudian penyelidikan yang berasal dari Dumas yang disampaikan oleh TPUA di 9 Desember 2024 lalu dinyatakan dihentikan. Nah, di tanggalnya kalau nggak salah di tanggal 22 Mei, itu kan 2 Mei ya. Nah, makanya kemudian di 26 Mei 2025 yang lalu TPUA melalui Bang Rizal Fadilah dan Azam Khan mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Jadi sekali lagi ya, kita itu memohon, mengajukan permintaan permohonan. Jadi ada framing yang menyatakan, oh Bareskrim didikte ya, kemudian tidak bisa independen karena memenuhi keinginan TPUA. Enggak, kita hanya mengajukan permohonan. Permohonan itu disampaikan oleh Bang Rizal Fadilah dan juga Bang Azam, diterima di 26 Mei 2025. Nah, kemudian 4 Juni 2025, Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri menjawab surat kita. Surat yang dikirimkan tadi dijawab dengan yang pertama, dikonfirmasi bahwa surat permohonan gelar perkara sudah diterima oleh Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri. Yang kedua, di poin 2 dinyatakan bahwa permohonan dimaksud akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lama kami menunggu, tidak ada kabar. Nah, tiba-tiba di tanggal 4 Juli yang lalu, Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri mengirimkan undangan klarifikasi, bukan undangan klarifikasi, undangan gelar perkara khusus kepada kami, begitu. Hanya memang saat itu yang disebutkan hanya Dr. Egy Sujana, SHMSI. Nah, karena itulah kemudian Azam Khan dan juga Rizal Fadilah memohon agar sejumlah pihak bisa dilibatkan, termasuk kita masukkan Bang Muslim Arbi ya, juga Bang Rizal Fadilah, Bang Azam Khan selaku pihak pemohon, Bang Egy Sujana selaku pihak pengadu Dumas, kemudian juga kita libatkan tim dari TPUA sejumlah nama, kita libatkan juga dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku kuasa hukum dari Bang Egy Sujana, Bang Rizal Fadilah, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Surya, Dr. Risma Hasulan, dan yang lainnya. Jadi memang kemudian kami ajukan. Nah, karena pengajuan itu ternyata ditindaklanjuti dengan penundaan dari 4 Juli diundur hari Rabu hari ini 9 Juli 2025. Tentu ya 3 ya waktu itu ya, dari 3 menjadi 9 Juli. Jadi kami terima kasih, permohonan kami diapresiasi, ditindaklanjuti, dan hari ini nanti kami akan masuk, waktunya jam 10. Jadi kita pokoknya kalau menjelang jam 10 kita harus selesai. Nanti yang lainnya silakan menyampaikan pandangan, dukungan, ganti-ganti ya. Tapi kami nanti nggak bisa di sini ya melanjutkan ke dalam, karena sebagai pihak yang diundang dan sudah dipenuhi permintaannya harus on time lah ya, jam 10 begitu. Itu dari sisi kronologis. Dari sisi substansi, apa sih yang dipersoalkan? Sederhana, yang dipersoalkan itu adalah ketika terjadi pengumuman penghentian penyelidikan Dumas yang diajukan oleh TPUA di 9 Desember 2024 yang lalu, itu banyak kejanggalan. Termasuk belakangan ya, justru rilis dari Brigjen Pol Johandani Rahadiopuro yang menyampaikan bahwa KKN yang Saudara Joko Widodo di tahun 83 ternyata justru dibantah oleh Saudara Joko Widodo, begitu. Dinyatakan di 85. Sementara itu dulu pengantar, dan sekarang kita minta PLT dari Ketua Umum TPUA Bang Muslim Arbi untuk menyampaikan sambutan sebelum nanti kita masuk, dan nanti akan bergiliran ke yang lainnya. Silakan sesuaikan, karena ini masih dari kita, oleh kita, dan untuk kita kalau ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar. Pertama, saya mengucapkan selamat ulang tahun Polri, ya kan? Hari Bayangkara tanggal 1 Juli kemarin. Satu, yang kedua, secara pribadi dan dan semua teman-teman mengapresiasi pernyataan Kapolri
bahwa melibatkan pihak eksternal, itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian tanggal 3 Juli kemarin itu Barreskrim menyampaikan undangan untuk gelar perkara khusus ya. Tapi memang siangnya kami datang, saya, Bang Rizal Fadila, Ajam Khan, ya kan, dan teman-teman yang lain ke Propam dan kemudian Wasidik. Nah, tanggal 3 ya. Tanggal 30 Juni ya. Tanggal 30 Juni itu, tanggal 30 Juni kami datang dengan rombongan mak-mak ya, sekitar hampir 100 orang. Itu datang ke Propam, ya kan, menyampaikan surat. Lalu kemudian ke Wasidik juga menyampaikan surat. Tanggal 30 malamnya, tanggal 3 sorenya itu lalu menjawab. Artinya itu cepat, sangat cepat sekali. Itu kami hargai itu. Nah, yang kedua memang gini ya, terkait dengan konferensi pers yang disampaikan oleh Brigjen, ya kan, Suhandali di belum itu, bahwa ini kan kita melihat kenapa penyampaian itu tidak melibatkan pengadu, ya kan? Padahal kami sudah siapkan, ya kan, para pengadu itu ada Dr. Ray Suryo, Dr. Ismon, Dr. Tifa dan sebagainya. Nah, sehingga oleh sebab itu, atas dasar itu secara pribadi saya menulis bahwa dalam penyampaian pengumuman itu Polri melanggar Undang-Undang Polri Perkap nomor 6 tahun 2019, ya kan? Yang kedua, melanggar KUHP tahun 184. Kenapa demikian? Karena apa? Penyampaian itu mestinya harus melalui pengadilan, ya kan gitu. Ini kan tugas polisi itu hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian serahkan kepada jaksa, kemudian kepada pengadilan. Nah, oleh sebab itu, ketika pihak Barreskrim menyampaikan undangan untuk gelar perkara yang akhirnya hari ini, tanggal 9 Juli ini, kami mengapresiasi bahwa mohon dengan harapan agar supaya putusan itu tinjau kembali. Dan yang penting adalah kami meminta agar supaya pihak kepolisian menghadirkan ijazah asli SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kenapa? Belakangan ini kan terkait dengan ijazah perguruan tinggi. Saudara Pitor, Suryadi kawan saya, itu mempunyai temuan bahwa ijazah perguruan tinggi itu dibikin di pramuka, ya kan? Nah, ini seharusnya pihak kepolisian juga mengusut, ya kan, satu. Yang kedua, pada tanggal 9 Desember 2024 kami melakukan aduan ke Mabes Polri, kemudian ada kebakaran di pasar pramuka itu. Ini kan harus diusut, ya kan? Jadi dengan demikian kami berharap bahwa sekali lagi kami minta, kami jangan dimusuhi. Kami anak bangsa yang mencari kebenaran dan keadilan. Untuk apa? Agar supaya memang kita ini jangan sampai acak adul ke kawan Sunda, ke Sunda mah acak adul, jangan sampai acak adul. Babaliut juga Babaliut, Babaliut, ya kan gitu. Ya. Dan saya kira itu, dan itu pengantar saya, dan saya terima kasih, kami terima dan kami berharap gelar perkara nanti adalah transparan, profesional, berdasarkan saintifik, karena kami belakang menghadirkan para ahli. Ada ahli pidana dari Solo, Muhammad Taufik, ada ahli forensik, Saudara Risman, dan ahli telematika, Saudara Risuro dan Dr. Tifa. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Geser Pak Wakil, Bang Rizal. Selanjutnya ini adalah Bang Rizal Fadila. Beliau inilah yang mengajukan permohonan gelar perkara khusus dan akhirnya ditindaklanjuti hari ini. Kepada Bang Rizal disampaikan pandangannya sebelum nanti kita masuk ke dalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudara seperjuangan yang berhasil sampai mendesak pihak Mabes Polri untuk melakukan gelar perkara khusus yang insya Allah kita yakin akan sukses. Gelar perkara khusus ini khususnya dalam rangka mencapai tujuan yang diajukan oleh kita semua untuk membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Kemudian upaya kami yang dilakukan yang pada kesempatan ini digelar perkara khusus tanggal 9 tiada lain adalah untuk membalikkan gitu apa yang disampaikan oleh Dirtip Bidum tanggal 22 Mei 2025 yang menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo identik. Maka sekarang kita akan buktikan dengan bukti-bukti yang ada dan mungkin juga kesaksian dari para ahli bahwa ijazah Joko Widodo itu tidak identik.
bukan hanya ijazah Joko Widodo, tapi juga skripsi Joko Widodo itu juga tidak identik. Nah, karena nanti keputusan tidak identik, maka tentu saja TPUA dan kita semua yang berjuang untuk merealisasikan misi perjuangan suci kejujuran keadilan kita ini tiada lain adalah untuk meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan diharapkan setelah itu maka menjadi kewajiban hukum untuk mempersidangkan Joko Widodo. Gitu, karena sampai nanti ujungnya silahkanlah mau asli mau palsu itu ditetapkan di pengadilan dengan terdakwanya Joko Widodo. Saya kira inilah perjuangan kita yang mudah-mudahan itu bisa terrealisasi melalui gelar perkara khusus saat ini. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, ya. Selanjutnya di tengah-tengah kita ada tokoh Bang Said Didu yang mau bersama kita. Karena persoalan Saudara Joko Widodo tidak ansih soal masalah ijazah, tapi juga berkaitan dengan kebijakan. Beliau ini selalu mengamati kebijakan. Geng Solo, sebetulnya begitu. Langsung saja kepada beliau. Terima kasih. Ini menurut saya gerakan teman-teman ini gerakan yang sangat prinsip bagi negara, karena 10 tahun negara ini dipimpin dari hasil kebohongan, hasil kelicikan, hasil penipuan dinasti Solo pada rakyat Indonesia. Nah, ada tokoh yang menyatakan apa urusannya ijazah palsu diurus, tidak ada dirugikan. Ada kan tokoh yang menyatakan ya. Ini pernyataan di luar dugaan saya, karena ini masalah moral, bukan, ini jauh di bawah di atas korupsi masalahnya, karena masalah moral negara ini. Teman-teman ini ingin berjuang agar tidak lagi ada satu orang pun setelah Jokowi dan keluarganya mengejar kekuasaan dengan cara berbohong, cara menipu, cara licik. Itu kan cara yang dia pakai selama ini sampai anak-anak dan keturunannya membentuk itu. Nah, ini yang mau dihentikan, bukan sekedar ijazah palsu. Negara Indonesia, para pejuang ini sedang betul-betul ingin menghentikan kerusakan moral yang diperoleh Joko Widodo dengan menipu seluruh rakyat, seluruh aparat, termasuk yang berkantor di belakang kita, menjadi alat penipuan kepada rakyat. Nah, ini sangat prinsip. Jadi, ya, insya Allah amalnya lebih besar daripada hanya sekedar orang-orang yang ribut di WA. Ini zamannya besar. Nah, sekali lagi saya ulangi, tuntutan masyarakat tentang ijazah palsu adalah tuntutan rakyat untuk menghentikan kelicikan, kebohongan, keculasan, penipuan, kepensogokan yang dilakukan oleh keluarga dinasti Joko Widodo dan gengnya, yang saya menyatakan geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Itulah. Jadi geng SOP ini metode kerjanya berbohong, menipu, menyogok, culas, licik. Itu yang mau dihentikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada di tengah kita Bu Kurniati Royani yang memang sejak awal juga pansus, bahkan ikut sowan ya ke Pak Jokowi dan ditemui langsung oleh Saudara Joko Widodo. Dan sebenarnya saat itu kalau beliau berkenan menunjukkan ijazah aslinya selesai di sana ya, nggak perlu sampai kemari. Tapi dengan jumawanya Saudara Joko Widodo menyatakan tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur-ngatur saya, dan tidak ada kewajiban saya menunjukkan ijazah milik saya. Nah, kira-kira apa kewenangan lu? Nah, padahal kalau kita bicara sebagai orang yang punya sikap negarawan, ada rakyat bertanya, jawab saja apa sih sulitnya. Jika ada yang ingin menunjukkan ijazahnya, tunjukkan saja.
Apa sih susahnya? Oh, selama ini jangankan ijazah, berada di gorong-gorong pun ditunjukkan. Lah, ini kok ijazah yang mulia kok nggak ditunjukkan? Ada apa ini Pak Jokowi? Dan hari ini pun beliau tidak diketahui posisinya di mana. Tolong tunjukkan saja posisinya di mana. Ada apa gerangan dengan dirimu? Apakah sehat-sehat saja atau seperti yang dikabarkan sedang tidak baik-baik saja? Tapi bagi kami yang paling penting adalah ijazahnya. Mana ijazahmu? Silakan Bu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, ada adagium. Mau dengar adagium nggak? Yang menyatakan bahwa keadilan itu bukan milik semua orang. Keadilan itu hanya bagi yang mencarinya. TPUA atas nama bangsa Indonesia serta orang-orang yang sudah dirugikan, ya, berusaha mencari keadilan, dan harganya sangat mahal, ya. Harganya sangat mahal. Kenapa mahal? Makanya kemarin kita ada di Polda, begitu kan? Nah, makanya kita ada di hari ini di sini, begitu. Bapak Ibu sekalian, seharusnya jika hukum itu bekerja dengan baik, maka semua orang baik akan menjadi turut dengan sistem yang baik. Tetapi dalam sistem yang buruk, orang yang baik dipaksa menjadi orang buruk, ya, karena harus mengikuti sistem tersebut. Kami tidak sedang mengadili, ya, bahwa ini sistem buruk sekali atau bagaimana begitu. Tapi yang pasti, Dumas yang kami lakukan itu adalah sesuatu yang sangat mahal harganya, tidak mudah untuk mendapatkannya, ya. Kalau kata beberapa yang Bang Rizal, ya, yang mengikuti kemarin waktu melakukan pendaftaran Dumas tersebut, dipontang-panting hampir 8 jam. Dan akhirnya alhamdulillah hanya menjadi Dumas yang harusnya menjadi laporan, ya kan? Ini laporan masyarakat, dan tentu aparat kita harapkan seharusnya tanpa, ya, kita yang proaktif, aparatlah yang harusnya proaktif akan hal tersebut, karena ini masuk kategori buku 2, ya, yaitu kejahatan pemalsuan ijazah, ya, indikasi begitu pasal 263. Berlalunya waktu, ya, sudah sedemikian lama kita melihat proses ini. Tapi selalu saya putuskan proses itu, alhamdulillah pada akhirnya kita sampai pada gelar perkara khusus. Dan ini juga merupakan usaha yang besar dari kita untuk mendapatkan keadilan, ya. Bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kita akan gunakan pada hari ini kesempatan ini untuk sebaik-baiknya mendapatkan kebenaran material, ya. Harus kita dapatkan hal tersebut. Nah, oleh karena itu tentu himbauan kami adalah aparat, ya, polisian, institusi yang kami cintai yang pada hari ini sudah berumur 79 tahun, jadilah aparat yang netral, yang hanya fokus kepada 3 tugas daripada aparat tersebut, yaitu menegakkan hukum, ketertiban masyarakat, melindungi, melayani, dan mengayomi. Jika semua itu dijalankan, tidak ada lagi perlu sangka. Kami hanya akan memastikan bahwa hanya hukumlah yang akan tegak. Demikian, ya. Nah, oleh karena itu berdoa bersama-sama, karena ini atas nama seluruh bangsa Indonesia, sebuah ijazah sudah selayaknya tidak hanya menjadi tanda kelulusan, tapi dia merupakan akses konstitusional menuju kekuasaan publik. Artinya jika kau tidak mempunyai akses konstitusional itu, maka tidak mungkin engkau mempunyai akses publik untuk memimpin negara Republik Indonesia ini, ya. Padahal hanya dibutuhkan ijazah SMA sesungguhnya, kan? Jadi demikian yang mau saya sampaikan. Tetap berdoa. Alhamdulillah kami juga mendapatkan support, ya, dari Habibana Muhammad Rizik Syihab, ya, supaya kita diberikan kekuatan dalam menjalankan semua ini, ya. Allahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami minta bantuan dari seluruh bangsa Indonesia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong diinformasikan, nanti ada Bu Mary Samiri tadi kelihatan untuk menyampaikan, Bu Mary Lampung udah ke dalam juga. Nah, ada Bu RARM, Bu Bendok, terus ada lagi. Tapi sebelum Bu Bendok yang jauh dulu ya dikasih tahu, ya, dari Solo, gitu. Silakan Bu Uri. Ya, geser di sini, ya. Geser aja. Salam biar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ini saya jauh-jauh dari Solo untuk membersamai dan memberikan support dan dukungan kepada teman-teman kita yang memperjuangkan tim TPUA, juga tim ahli dan para lawyer-lawyer yang memang respeknya luar biasa kepada yang baru terjadi pada Pak Jokowi, yaitu masalah ijazah palsu. Saya jujur sebagai orang Solo sangat malu sekali, sehingga saya di sini
mengatasnamakan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan anak bangsa sekaligus khususnya sebagai orang Solo berharap monggo Pak Jokowi kita tuh harus memperlihatkan secara gentleman bahwa ijazah itu bila mana palsu ya kita katakan itu palsu. Andai kata memang itu turunan atau keluaran dari UGM, ayo kita perlihatkan secara gentleman. Dibanding kita perjuangan seperti ini sangatlah riskan sebetulnya karena semuanya sudah dapat dibeli oleh penguasa yang Pak Jokowi andalkan selama ini. Hanya satu kata, kita harus memutus mata rantai. Itu yang jangan sampai terjadi kebobrokan, kerusakan negara ini, peradaban negara berbangsa, dan ini Indonesia ini tidak rusak hanya karena politik dinasti. Dan saya berharap dengan sangat bahwasanya populasi orang-orang yang mempunyai niat buruk, yang mempunyai etika buruk, yang tidak bermoral dengan cara bila nanti terbukti memalsukan ijazahnya tersebut, itu harus benar-benar siap dihukum. Seperti Pak Jokowi mencari atau meminjam tangan aparat untuk menghukum atau mengkriminalisasi teman-teman kita yang sudah berjuang. Demikian dari saya yang memang jauh-jauh dari Solo memberikan semangat dukungan pada teman-teman yang ada di pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bu Menu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak lama-lama. Saya di sini berdiri sebagai wakil dari ibu-ibu. Saya concern dengan masa depan pendidikan kita. Jadi yang saya pertaruhkan di sini, yang saya perjuangkan bukan hanya anak-anak kita di sini, tapi juga anak-anak Anda yang ada di sana dan juga termasuk anak Anda yang polisi. Aku polisi juga kan pasti punya anak ya. Jadi saya berharap dengan habis ulang tahun Dirgahayu Polri membawa suatu kedewasaan untuk polisi di mana Anda berada. Ingat, kita adalah negara Indonesia demokrasi, bukan Indonesia dinasti. Jadi tunjukkanlah keberpihakan Anda kepada yang benar, bukan kepada yang berkuasa. Terima kasih, itu aja. Persiapan Pak. Le, kamera lu, Le. Kalau nggak nutup, terus suara Le. Deketin. Sejak awal sebenarnya kami sudah menyampaikan proses ini karena ini gelar perkara khusus pada tahap penyelidikan itu tidak diatur dan tidak pidana. Namun kami sangat menghargai keputusan yang sudah diambil oleh Mabes Polri sehingga kami hadir hari ini untuk mengikuti prosesnya dengan harapan bahwa permintaan ini kan gelar perkara khusus atas permintaan mereka. Sehingga setelah gelar perkara khusus ini, ya harapan kami sudah makin jelas, makin clear, dan dari pihak mereka pun sudah tidak ada lagi yang harus ditanyakan. Dan gelar perkara khusus ini kan untuk pihak penyidik memaparkan proses penyelidikan yang harus berlangsung. Jadi bukan tentang pengujian materi-materi yang sudah dilakukan, bukti-bukti, hasil-hasil penyelidikan, bukan. Ini bukan forumnya. Ini adalah forum di mana dari pihak penyidik itu, pihak penyidik menjelaskan proses penyidikan yang sudah berlangsung. Jadi itu poinnya. Sehingga harapannya setelah gelar perkara nanti, jelas, dari pihak sana kan dari awal melapor ke polisi tidak dipercaya. Puslapor sudah memberikan hasil, tidak dipercaya. Masih minta juga gelar perkara khusus. Ternyata pihak Polri yang sangat berbesar hati, ya mungkin karena permintaan dari mereka dengan tekanan yang besar, diberikanlah gelar perkara khusus. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Kami komit apapun hasilnya, tentunya harus kami hormati. Harapan kami pihak sana sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, yang semuanya proses harus sesuai dengan koridor hukum, juga harus menaati hasil gelar perkara. Tadi kan Presiden itu bawa banyak bukti. Artinya tadi dari banyak bukti kan bukan sia-sia. Gini Mas, bukti-bukti itu yang berhak untuk mengumpulkan dan menyelidik itu siapa? Kan polisi, kepolisian. Kalau mereka dari awal melapor mau mencoba membawa bukti ya silakan saja. Tapi yang berhak untuk melaksanakan itu, untuk meneliti lebih lanjut dan dengan proses yang legal, contoh ketika ada suatu dokumen
pihak yang memiliki otoritas untuk memeriksa dokumen ini dalam tahap penyidikan siapa? Dalam perkap dan peraturan perundang-undangan jelas, itu adalah puslapor. Contoh, kalau ada mayat juga, itu siapa? Tentu kan rumah sakit, Polri mungkin salah satunya yang di perkap. Nah ini kan sudah jelas. Jadi kalau mereka muncul bawa bukti-bukti ya silakan saja. Cuman ini kan semua sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Masa harus bukti versi mereka yang digunakan harus dipaksakan? Kan tidak boleh memaksakan. Polri itu independen dan berintegritas. Sehingga apapun hasil Polri harus kita hormati. Mas, tapi dari Mas sendiri ada bawa dokumen nggak sih Pak mungkin ijazah asli Pak Jokowi di bawah hari ini untuk dibuktikan ke orang-orang yang masih tidak, karena waktu itu sudah pernah kami bawa dan sudah kami berikan melakukan pemeriksaan puslapor. Sehingga hari ini juga tidak ada permintaan juga, tidak ada juga kami juga dengan Bang, Pak Jokowi nggak datang alasannya apa Bang dalam beberapa perkara? memang khusus untuk ini Pak Jokowi sudah memberikan kuasa bantu. Tapi mungkin nanti akan lebih jelas dan bisa kami berikan statement lebih banyak lagi mungkin setelah gelar perkara. Mas, sorry mas, Bang, Tidak ada dokumen yang terlalu khusus. Bang, sorry. Kalau yang dipaparkan oleh Baris Krim kan sama juga yang diteliti oleh mereka. Apakah ada persamaan menurut Abang? Nah itu saya sampaikan itu tidak benar. Kenapa? Yang diperiksa Baris Krim kan ijazah fisik, ijazah asli, yang mereka selalu coba untuk analisa-analisa dibandingkan seakan-akan kiri kanan ini berbeda nih, ini tidak identik, ini fotokopi sama fotokopi. Ya orang aja, orangnya langsung dengan foto orang aja berbeda kok. Dokumen langsung sama foto dokumen aja tergantung kameranya warna sudah berbeda. Dan makanya ini kami sayang sama seorang ahli menggunakan foto. Nah ini yang narasi yang sebenarnya harus jelas, dan saya panggilkan semua terang. Bayangkan saja sudah ada puslapor memeriksa dokumen analog. Ini kan ijazahnya lahirnya sudah analog nih. Ini beda bukan e-certificate ya, yang lahirnya dokumennya adalah digital. Dokumen analog. Jadi kan diperiksa puslapor tentunya secara analog dong. Tapi ada orang memeriksa fotokopi dan dibilang ini saya sudah periksa. Dia bilang ini sama. Loh sama dari mana? Orang jelas barangnya ini analog. Jadi, inilah yang harus semua orang publik juga mengetahui, jangan sampai tersesatkan informasi seperti ini. Tapi yang dibeberkan itu juga fotokopi katanya yang di Baris Krim kemarin yang seperti yang dilansir oleh Baris Krim itu sendiri Baris fotokopi. Krim sudah clear yang diperiksa adalah ijazah asli analog. Jadi kalau pemaparannya yang ditunjukkan pada saat press release itu ada fotokopi, itu kan berbeda. Yang diperiksa kan yang penting. Ya itu yang paling penting. Jadi jangan sampai seakan-akan Baris Krim tidak pernah memeriksa, itu tidak benar. Baris Krim sudah memeriksa ijazah aslinya. Dan itu memang harus seperti itu, tidak bisa memeriksa fotokopi. Mana mungkin puslapor bisa memeriksa fotokopi. Jadi kalau seorang ahli bilang saya sudah periksa fotokopi, itu sudah pasti tidak bisa digunakan, tidak apple-to-apple. Sebagai kuasa hukum pernah melihat tidak sebetulnya yang dimiliki oleh Joko Widodo sama yang Baris Krim? Sudah berkali-kali dan ini sudah sering kita sampaikan di media. Gitu ya. Ya dari awal kami sudah sampaikan bahwa kalau memang mereka meminta apa memang iya tingkat yang ditunjukkan mereka akan selesai. Karena di beberapa berbagai kesempatan kan kami sudah tanya, ini kalau kami tunjukkan selesai nggak? Iya kalau ditunjukkan dan asli ya kami teliti dulu loh. Itu harus diteliti dulu. Jadi menurut puslapor ini, jadi menurut mereka ini puslapor ini tidak benar. Apa iya semua dokumen itu keaslian harus melalui verifikasi mereka dulu? Jadi lebih percaya mana nih, puslapor atau laboratorium Rosuryo? Jadi kan seakan-akan harus diperiksa mereka dulu, baru sah. Ya, ini negara hukum. Ini yang mau kami selalu sampaikan ke rekan-rekan semua. Ini negara hukum, semua ada peraturannya. Kalau memang lebih percaya oleh beberapa oknum saja, ya silahkan. Tapi jangan mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. Dan harus tetap mempercayakan pada institusi yang memang memiliki otoritas dan wewenang. Oke. Terima kasih. Racikan Berita